Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Ya, halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Arlesta dan Galuh. Pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan juga dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah Cawang maupun Kalimalang yang akan menuju ke arah Bekasi pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Sesekali terjadi perlambatan di kawasan ini dikarenakan adanya traffic light yang membantu para pejalan kaki yang akan melintas. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk di arah sebaliknya dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Kalimalang juga tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan banyaknya angkutan kota maupun angkutan umum yang menaik penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Dan kami menghimbau untuk para pengendara, terlebih khusus pengendara roda 2, untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 204 kasus laka lantas yang mengakibatkan 28 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, dan 262 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 75% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kembali kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Arlista dan juga Galuh. Silahkan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Durensawi, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Supriyani, guru honorer terdakwa kasus penganiayaan terhadap siswanya, penuhi panggilan pemeriksaan di bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara. Ya, Supriyani dicecar 30 pertanyaan terkait penerima permintaan uang damai dan penangguhan penahanan. Guru honorer yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan anak polisi, Supriyani, memenuhi panggilan bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara didampingi kuasa hukumnya. Supriyani diperiksa selama kurang lebih 4 jam dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan terkait permintaan dan penerimaan uang damai serta penangguhan penahanan dirinya yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Baitul, Konawe Selatan. Diketahui personel Propam Sultra mempertanyakan sejumlah peran polisi yang terlibat dan meminta uang damai senilai 50 juta rupiah dan penangguhan penahanan sebesar 2 juta rupiah yang diserahkan ke Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito. Awalnya Pak Desa yang memberikan, setelah itu suami saya menyampaikan kepada saya bahwa Pak Kapolsek minta uang 2 juta. Kalau yang 50 bagaimana, Pak? Kalau yang 50, Pak penyidik langsung yang datang ke rumah menginformasikan kepada saya dan suami saya bahwa masalah ini tidak bisa atur damai dan Pak penyidik akan melanjutkan pemberkasan ke jaksa dan karena dia minta uang 50 juta. Hari ini dilakukan pemeriksaan ya. Hari ini untuk kedua oknum itu sedang dilakukan pemeriksaan untuk kode etiknya. Maksudnya mereka ditarik ke Yanma atau seperti apa? Masih menjabat sebagai berstatus Kapolsek? Untuk saat ini ya kami sampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terkait dengan kode etik. Ya.
Sebelumnya, Bidang Propam Polda Sultra telah memeriksa 7 anggota polisi yang bertugas di Polres Konawe Selatan. 2 polisi diantaranya yang bertugas di Polsek Baito direkomendasikan untuk menjalani sidang kode etik dan disiplin Polri, yakni Kapolsek dan Kanit Pidum Polsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gregorius Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Tiga penyidik Kejaksaan Agung yang memeriksa Ronald Tanur tiba di Rutan Medaeng, Surabaya, Jawa Timur. Pemeriksaan Ronald Tanur terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur. Proses pemeriksaan Ronald Tanur oleh 3 penyidik Kejaksaan Agung digelar di Aula Gedung Teknis. Pemeriksaan berjalan lancar dengan hasil pemeriksaan bahwa Ronald Tanur dinyatakan sehat dan siap menjalani sidang. Warga kami, Ronald Tanur, ya, bahwa dilakukan pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 pagi yang tadinya direncanakan jam 9:30 karena ada menunggu beberapa dokumen lengkap, jadi dilaksanakan jam 10.30. Dilakukan oleh 3 orang rekan kita penyidik dari Kejaksaan Agung. Kegiatan berjalan baik, lancar, dilaksanakan di Aula Gedung Teknis Rutan Kelas 1 Surabaya. Dilakukan pengawalan oleh petugas kita 1 orang dari Pak Gorji Kasiyanta Rutan. Dengan hasil pemeriksaannya secara medis juga kesehatan Ronald Tanur baik, jadi dia bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat ke Rutan Medaeng untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Ronald Tanur sebagai saksi atas kasus suap. Sementara 3 hakim yang menerima gratifikasi diperiksa penyidik Kejaksaan Agung di Jakarta. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur, terpidana kasus penganiayaan hingga meninggal, menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, kedatangan Edward selain diperiksa sebagai saksi, ia juga menjenguk istrinya yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Edward Tanur yang merupakan ayah dari terpidana perkara penganiayaan hingga korban meninggal dunia, Gregorius Ronald Tanur, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk diperiksa sebagai saksi Selasa pagi. Sementara Kajati menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan keterlibatan Edward Tanur dalam kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang diketahui jika yang aktif dan terlibat dalam penyuapan 3 hakim adalah ibu dari Ronald Tanur, yakni Meriska Wijaya. Namun menurut kuasa hukum, kedatangan Edward Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjenguk Meriska Wijaya, istrinya. Ini tadi keluarga belum ada yang jenguk ya? Ini rencana keluarga hari mau jenguk ya? Hari ini mau jenguk ya? Ya. Jadi minta tolong dipastikan kesehatannya. Siap. Terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, sebagai tersangka suap. Meriska diketahui memberi uang suap permulaan kepada hakim melalui pengacara anaknya, Lisa Rahmat, sebesar 3,5 miliar rupiah secara bertahap. Selain itu, Meriska bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara pembunuhan anaknya. Pemilihan majelis hakim dilakukan dengan bantuan mantan pegawai Mahkamah Agung Zarof Richard. Kejaksaan Agung menyebut Ibu Ronald Tanur dibantu maklar kasus Zarof Richard untuk bisa bebas memilih majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur sejumlah 1,5 miliar. Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai putusan Pengadilan Negeri Surabaya
sejumlah 2 miliar, sehingga totalnya 3,5 miliar rupiah. Setelahnya, Kejaksaan menetapkan maklar kasus Zarof Richard sebagai tersangka yang berperan sebagai perantara suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengikuti rapat dengar pendapat perdana dengan Komisi 3 DPR periode 2024-2029. Ya, dalam rapat ini PPATK menganalisis perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Ketua PPATK berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pagi. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana menekankan komitmen lembaganya dalam menumpas judi online. Setidaknya sebanyak 10 laporan hasil analisis PPATK dengan total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai dengan nominal Rp10.000. Sementara berdasarkan data peningkatan perputaran transaksi judi online yang kian masif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 perputaran transaksi judi online mencapai 57,91 triliun rupiah, kemudian di tahun 2022 meningkat menjadi 104,42 triliun rupiah. Perputaran transaksi pada 2023 juga melonjak menjadi 327,05 triliun rupiah. Sedangkan pada semester pertama 2024 sudah mencapai 174,56 triliun rupiah. Transaksi judi online di tahun 2024 semester 1 sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari 1 tahun penuh di tahun 2022. Ini artinya kecenderungan perputaran transaksi judi online terus meningkat hingga 237,48% untuk semester 1 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kedua terkait rencana kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Informasi akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Setiawan akhirnya menghirup udara bebas. Untuk melepaskan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Ya, belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Ini pil pahit, jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak. 40 sampai 50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak
Ketua fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sementara itu, mantan Menkominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, meski tidak berkomentar banyak terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kemenkomdigi, namun dirinya mengaku mendukung penuh pemberantasan judi online. Gimana Pak tadi pembahasannya? Gimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri? Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga, kita tetap serius berantas judi online. Apa solusinya, Pak? Solusinya gimana? Selalu kita warga negara. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar pertemuan kenegaraan dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Hutan Kota Pelataran Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan dilakukan usai Perdana Menteri Singapura bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal seperti hilirisasi, di mana diharapkan pemerintahan Singapura dapat mendukung kebijakan hilirisasi tersebut. Usai pertemuan kurang lebih 1 jam, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka langsung meninggalkan lokasi menuju Istana Negara untuk menghadiri rapat paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto dan juga para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dan dalam kesempatan tersebut, Bapak Wakil Presiden tentunya sudah tidak asing lagi dengan Singapura, karena memang beliau pernah tinggal di sana. Jadi mengawali pembahasan, beliau juga cerita pada saat beliau di sana. Isu yang menjadi perhatian yang diangkat oleh Bapak Presiden terutama terkait dengan hilirisasi. Beliau tekankan betapa pentingnya hilirisasi itu bagi Indonesia dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia, dan harapkan agar Singapura dapat mendukung proses dan kebijakan hilirisasi Indonesia. Selain bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong juga bertemu dengan Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin di Komplek Parlemen Nusantara 3, Jakarta. Pertemuan ini sepakati kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam pertahanan hingga serukan kemerdekaan Palestina. Saya sampaikan bahwa kami ingin Palestina itu merdeka. Dan itu sudah dimention oleh Pak Prabowo pada saat pelantikan. Nah, kita tahu bahwa Singapura sangat dekat dengan Israel. Tolong yakinkan Israel. Tolong Bapak sebagai Perdana Menteri, ya coba convey itu dengan teman-teman Israel bahwa sudah saatnya kita berikan kemerdekaan kepada Palestina karena terlalu banyak korban. Beliau sampaikan, iya setuju, kami akan yakinkan, kata beliau. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna kedua terkait rencana kunjungan kenegaraan ke beberapa negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Menteri Kabinet Merah Putih dalam rapat paripurna di kantor Presiden Jakarta. Prabowo hendak mengikuti KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil dan kunjungan kenegaraan di Cina dan Inggris. Prabowo menilai undangan forum internasional ini memiliki nilai strategis dan krusial terkait perekonomian dunia. Presiden Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri Singapura di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu pagi. Dalam pertemuan ini, kedua kepala negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi, hingga sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta.
Kedatangan Perdana Menteri Wong diiringi dengan upacara penyambutan kenegaraan dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara membahas kerjasama bilateral terkait pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan, dan energi, hingga sumber daya manusia. Kunjungan Perdana Menteri Wong adalah kunjungan resmi dari pemimpin negara pertama sejak Prabowo dilantik sebagai presiden. Selamat datang kembali di Jakarta. Ini adalah keempat kali saya berjumpa dengan Perdana Menteri Lawrence Wong. Kedua kepala negara juga membahas terkait isu regional di Asia Tenggara termasuk konflik di Myanmar dan perdamaian di Timur Tengah. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar pilkada, pemirsa. Saat bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Hajah Mpok Nori di Cipayung, Jakarta Timur, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, mendukung kegiatan pelestarian budaya Betawi serta optimis pada satu putaran. Sementara calon gubernur Ridwan Kamil akan menyulap Taman Kota menjadi tempat wisata dan menjanjikan 1 juta lapangan pekerjaan. Disambut tarian Betawi, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Hajah Mpok Nori di Cipayung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno ingin meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta tentunya dalam mencintai kebudayaan Betawi. Sidul pun optimis akan memenangkan pilkada untuk 1 putaran. Bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai kebudayaan itu memang memerlukan waktu, kesabaran. Nah, inilah barangkali tugas saya nanti, insya Allah kalau memang menjadi wakil gubernur, pasti saya akan mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Cagup Jakarta Ridwan Kamil menghadiri dialog bersama Kadin Jakarta. Ridwan Kamil berjanji akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan untuk warga Jakarta dan menyulap Taman Kota menjadi tempat wisata. Sehingga orang Jakarta berekreasi nanti nggak banyak ke mall terus, karena hutan, sungai, danau mau saya sulap jadi tempat-tempat wisata natural di Jakarta. Itulah kira-kira. Pemilihan kepala daerah serentak akan dilakukan 27 November mendatang. Dari Jakarta, Abdul Aziz Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Masalah keterbatasan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu prioritas utama Cagup nomor urut 2 Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun. Hal ini diungkapkan saat bersosialisasi bersama warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Calon Gubernur nomor urut 2, Komjen Purnawirawan Dharma Pongrekun mengaku masalah keterbatasan ekonomi dan kekurangannya lapangan pekerjaan menjadi kendala utama warga dan prioritas dirinya jika memenangkan Pilgub Jakarta. Hal ini disampaikannya saat bersosialisasi bersama warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bahkan, dirinya juga siap membentuk tim ekonomi adab yang merupakan implementasi lanjutan dalam program keunggulannya, yakni Getuk Tular Adab. Tim ini akan bekerja untuk membina, menyiapkan modal, bahan baku, order, serta quality control, hingga penagihan para pelaku UMKM yang bergerak di sektor ekonomi kreatif Jakarta. Mantan wakil BSSN ini juga berjanji meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan siap melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia, demi Jakarta lebih baik lagi. Masalah ekonomi memang menjadi persoalan yang utama dan menjadi sorotan saya. Oleh sebab itu, masalah ekonomi adalah masalah yang akan pertama saya selesaikan. Yang paling mendasar adalah agar rakyat perutnya isi, perutnya kenyang dan kantongnya isi. Cagup Cawagup Dharma Pongrekun Kunwardana merupakan satu-satunya pasangan independen non-partai yang ikut dalam kontestasi Pilgub Jakarta 27 November mendatang. Dalam kampanyenya, pasangan ini selalu menekankan adab yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan Jakarta yang aman dan sejahtera. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mana berbagai cara asyik dilakukan guru agar muridnya tetap bersemangat untuk belajar. Ya, di Kabupaten Humbang Hasundutan, seorang ibu guru SD Negeri 067 Sibuntuan, Parpea Lintong Nihuta mengajar murid-muridnya dengan kegiatan menyenangkan seperti bernyanyi dan berjoget supaya tidak bosan saat belajar.
media sosial, seorang ibu guru bernama Nova Hana Boru Hasibuan mengajarkan salam masuk kelas kepada murid-muridnya dengan cara yang unik. Bukan berjabat tangan, murid-murid kelas 1 SD Negeri 67 Sibuntuon, Parpea ini melakukan salam sesuai gambar yang dipilih. Ada yang berpelukan, berjabat, melompat, dan berjoget ala Upin Ipin. Tak hanya itu, agar tetap semangat belajar, anak-anak SD ini mengumpulkan tugas mereka sambil menari tortor atau berjoget. Di kelas, Nova Hana mengajar pelajaran matematika, agama, dan seni budaya. Nova juga selalu mengingatkan anak-anaknya ini untuk patuh terhadap guru dan orang tua. Aksi mengajar unik ala Nova ini pun viral di media sosial. Bahkan menuai banyak komentar positif dari netizen di laman status media sosialnya. Murid-muridnya pun mengaku senang diajar oleh ibu guru Nova karena tidak bosan saat belajar di dalam kelas. Enak, bahagia, ada nyanyi-nyanyinya. Aturan. Aturan apa ini? Di rumah dan di sekolah. Tertib. Dan mengikuti kata-kata ibu. Sekarang ini peralihan dari PAUD ke SD, jadi kita harus lebih menunjukkan kasih sayang, merangkul, memperhatikan. Mereka juga merasa senang. Besoknya, yang biasanya mereka itu cerita orang tuanya terlambat bangun, jadi besoknya itu di rumah saja mereka semangat gitu untuk kembali lagi ke sekolah. Dengan kegiatan belajar yang asyik, sekaligus merangkul muridnya penuh kasih sayang, Nova Hana berharap dapat meningkatkan semangat belajar murid-muridnya. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manolu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten berinovasi menciptakan produk olahan kurma yang enak dan bergizi. Ya, berkat inovasi dan digitalisasi, bisnis olahan kurmanya sukses hingga bisa tembus ke Kalimantan. Berawal dari usaha musiman saat Lebaran, Lilia, seorang ibu rumah tangga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten ini, kini sukses mengembangkan UMKM olahan kurma. Berkat ide kreatifnya, Lilia menyajikan aneka olahan kurma yang lezat dan bergizi, mulai dari coklat kurma hingga kopi kurma. Untuk produk coklat kurma, kurma dibelah lalu bijinya diganti dengan almond. Setelah itu, dilumuri dengan coklat. Untuk biji kurmanya, bisa dijemur dan disangrai menjadi kopi biji sehat yang siap dikonsumsi. Setiap bulan, ibu anak 3 ini bisa mengolah 30 kg kurma premium. Beberapa teman saya yang nggak suka rasa kurma, nah saya mencoba untuk gimana caranya mereka bisa makan kurma. Nah makanya ada bikin coklat kurma, terus ada jus kurma, terus kopi kurma. Tidak mudah bagi Lilia agar UMKM yang dirintis sejak tahun 2018 ini laris manis. Awalnya produk olahan kurmanya hanya dipromosikan lewat mulut ke mulut. Namun, kini UMKM-nya kian maju. Terbukti, produknya kini merambah hingga Pulau Jawa dan Kalimantan. Setiap bulan, coklat kurma bisa dijual 150 bungkus, sedangkan kopi kurma hingga 40 bungkus. Produk olahan kurma ini bisa dibeli secara offline, lewat bazar maupun marketplace. Lilia pun optimis, produk kurmanya mampu menembus pasar internasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Yasmin Atania, Abdul Rashid, iNews melaporkan.